Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma sholli wa sallim ala sayidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang namanya kita orang tua, siapapun orang tua pengen punya anak soleh dan solehah. Amin. Semua pasti pengen. Sekarang kita lihat kenyataannya bagaimana anak-anak kita. Kalau seandainya maaf dalam tanda kutip, kita sebagai orang tua menemukan anak kita, ngomongnya kadang-kadang bohong. Suruh belajar kadang-kadang males-males. Suruh sholat ogah-ogah tapi mau. Astagfirullah. Pergi ke madrasah harus dipaksa, diomelin dulu misalnya. Jangan langsung kita menyalahkan anak. Ini anak bagaimana sih, bandel bener, males bener, nakal bener. Jangan. Tapi kita bercermin. Apa yang menyebabkan anak seperti ini? Umar bin Khattab mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum amalan kalian dihisab oleh Allah. Maksudnya apa? Yang namanya kita menghisab diri, mengoreksi diri, introspeksi diri. Selama ini apa yang saya lakukan? Udah bener belum? Udah ngasih contoh yang baik belum buat anak-anak saya? Kalau memang mereka suami, udah ngasih contoh yang baik belum buat istri saya? Kalau kita seorang emak-emak, ibu-ibu ngasih contoh baik nggak sama anak-anak saya? Sama keluarga yang di rumah. Jadi kita berkaca, introspeksi diri. Kenapa? Dengan introspeksi diri banyak keuntungan yang kita peroleh. Yang pertama, tidak akan bangga dengan kelebihan yang kita miliki. Yang kedua, dengan introspeksi diri kita akan mengetahui di mana sih kekurangan-kekurangan saya, di mana sih kelemahan-kelemahan saya, apa sih yang menyebabkan anak saya seperti ini, apa yang menyebabkan istri saya seperti ini. Itu ditanyakan dengan diri kita. Kalau langsung menyalahkan orang mah gampang, tapi ngoreksi kekurangan diri kita itu yang berat. Makanya peribahasa mengatakan, semut di seberang lautan kelihatan, gajah di pelupuk mata nggak kelihatan. Bahkan kalau perlu setiap saat kita menghisab diri, setiap saat introspeksi diri tentang kesalahan kita, tentang kekurangan kita. Syukur-syukur maaf ada orang yang ngomongin tentang kekurangan kita. Jadi kita tahu benar nggak yang diomongin nih. Cuman kadang-kadang setan membuat kita sombong. Apaan lo? Nggak terima dikritik orang. Ini yang salah. Ketika ada orang mengkritik kita, termasuk anak-anak kita. Misalnya mengkritik kekurangan kita, dengerin. Jangan Anda mengira yang namanya orang tua seumur umur benar. Enggak. Walaupun kita orang tua kadang-kadang salah. Kadang-kadang pinteran anak kita daripada bapaknya, daripada emaknya. Makanya introspeksi diri hukumnya adalah wajib. Apa keuntungan introspeksi diri? Yang pertama, keuntungannya yang pertama kita mengetahui kekurangan kita, mengetahui kelemahan-kelemahan kita, memperbaiki apa yang kurang baik, menambah apa yang kekurangan selama ini. Kemudian kita menimba ilmu dari anak, dari orang lain, bagaimana biar kekurangan tadi tidak kurang lagi. Biar kelemahan kita menjadi kuat. Biar yang kurang baik jadi baik. Kita belajar, belajar, dan belajar. Walaupun kita orang tua tetap yang namanya belajar minal mahdi ilal lahdi. Yang kedua, apa manfaat introspeksi diri? Menghilangkan sifat sombong. Maaf, kadang-kadang kita sombong. Anak ngomong apa-apa, alah tahu apa sih lu anak kecil. Mamah nih udah makan asam garam. Ya iya, nasi semua dimakan sama emaknya. Asam garam dimakan. Kadang-kadang sombong kan kita sama orang tua. Anak ngomong alah tahu apa, anak kecil diam. Tahuan mamah. Itu kesombongan. Dengan introspeksi diri, sombong akan hilang. Akan berkuranglah minimal. Bahwa yang namanya anak, walaupun dia anak lebih muda dari kita, darah daging kita, tidak mustahil dia lebih tahu bahwa yang kita lakukan benar-benar salah. Makanya Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro wa quduhan nas wal hijarah. Hai orang yang beriman, jaga diri kalian
Jaga keluarga kalian daripada api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu. Hati-hati. Jangan sampai kita mengajarkan kepada anak-anak kelakuannya tidak baik. Anda tahu, kalau orang tuanya marah, ditegur sama anaknya marah, tidak mustahil anaknya jadi pemarah. Dalam pergaulan, dalam keluarga, dalam pergaulan di masyarakat. Kalau di keluarga, mungkin keluarga maklum nih anak emang pemarah. Tapi kalau di luar, dia ngomel, dia marah-marah. Bisa-bisa digebuk sama temennya. Dilawan sama temennya karena mereka terima. Ya. Makanya kita sebelum menyalahkan anak-anak, introspeksi diri, apa sih kekurangan saya? Lalu perbaiki kekurangannya. Karena tidak ada manusia yang sempurna termasuk kita orang tua. Jadi peribahasa mengatakan guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Jadi kalau gurunya berdiri, muridnya berlari lebih parah. Makanya kalau lihat anak murid kita, anak-anak kita, ponakan kita kurang ajar misalnya, nakal, bandel, ngelawan, jangan nyalahin mereka, ngaca. Pernah nggak kita dulu begitu? Ngelawan sama orang tua misalnya saja. Ngomong kasar, ngomong keras sama orang lain. Itu cerminan diri kita. Atau kita lihat lagi, pernahkah kita ngomong ke anak kita bandel bener, nakal bener, mulutmu harimau. Ucapan orang tua, doa buat anak-anaknya. Hati-hati. Masya Allah. Walaupun anak kita nakal, bandel, jangan ngomong bandel banget, nakal banget. Itu doa, makin bandel, makin nakal anak kita. Hati-hati. Walaupun kita kesal sama anak mamah yang cantik, yang solehah, Masya Allah, pinter bener. Mamah doain ya jadi orang yang paling pinter. Amin. Mama doain ya biar berhasil. Amin. Biar selamat dunia akhirat. Tuh itu kita ngomongnya. Jangan nyalahin anak kalau bandel. Ini kadang-kadang orang tua ngomel saking keselnya mana nggak punya pembantu. Kerja rumah tangga dikiai sendiri, anggota ragunan dipanggil. Ini salah. Atau maaf, koreksi diri. Pernahkah kita ngasih makan ke anak-anak yang subhat atau yang haram? Ini menentukan karakter anak. Kalau kita memberikan makanan yang subhat apa yang haram, Rasul mengatakan darah daging mereka tumbuh dari yang haram, maka tempatnya neraka jahanam. Dan apa yang mereka katakan, apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar, yang mereka cium, yang mereka raba, yang mereka jalani, itu tercampur antara yang halal dengan yang haram. Jangan dikatakan hari gini jangankan yang halal, yang haram aja susah, tidak. Bukankah Allah telah menjamin rezeki kita? Wa ma min dabbatin fil ardi illa ala rizquha. Semua yang melata ada di muka bumi yang hidup yang Allah ciptakan, rezekinya jelas. Dijamin oleh Allah rezekinya. Allah tahu tempat penyimpanannya. Allah tahu juga tempat tinggal mereka, dijamin. Jangan kita kasih makan anak-anak yang haram. Biarin dah. Daripada nggak dapat apa-apa, salah. Jangankan mereka untuk beribadah. Berdoa pun nggak diterima. Bukankah sejarah mengatakan suatu saat Nabi besar kita Muhammad SAW jalan di padang pasir. Dia melihat seorang pemuda, dia berdoa, ya Rob, ya Rob, ya Rob. Rasul bilang, bagaimana dikabul doamu? Yang kau makan yang haram, yang kau minum yang haram, yang dipakai juga haram. Tidak akan dikabul doanya. Kita maaf, survei membuktikan. Tidak sedikit di masyarakat kita yang halal dikasih, yang haram dikasih. Yang subhat dikasih. Nih mak-mak nih. Kadang-kadang digampangin. Beli bawang sekilo, nyomot, tambahin. Yang nyomot ini subhat, haram. Beli cabai sekilo, nyomot, tambahin. Ini yang harus kita hati-hati. Dimakan anak, dimakan suami yang menyebabkan mereka jadi ngelawan, jadi bandel. Kenapa? Memakan yang subhat, yang diragukan hukumnya, bahkan mendekati haram. Rasul mengatakan, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Dalam Islam, yang halal jelas, yang haram jelas. Koreksi diri. Kemudian bagaimana lagi? Kalau kita punya anak nakal, tanya diri kita. Sudahkah kita memberikan lingkungan yang baik kepada anak-anak kita? Punten, lingkungan sangat dominan berikan warna kepada anak. Kalau kita punya rumah di kampung yang ada musola, ada masjid, ada taklim, ada madrasah,
emaknya ikut taklim, anaknya dimasukin ke madrasah, bapaknya ke musola, ke masjid, anak laki-lakinya dibawa, emaknya sholat, anaknya diajarin yang perempuan. Kalau ini yang kita lakukan dijamin anak kita soleh dan solehah. Tapi maaf dalam tanda kutip, misalnya tinggal di lingkungan yang kurang baik, punya pembantu yang kurang baik, ada taklim, emaknya nggak pernah ngaji. Ada masjid, bapaknya nggak pernah ke musola, nggak pernah ke masjid, sholatnya di rumah. Kadang-kadang edan eling sholatnya. Subuh bapaknya kadang-kadang susah dibangunin. Bagaimana anaknya akan menjadi anak baik? Melihat contoh orang tua tiap hari. Saya ambil contoh. Kalau orang tuanya tiap hari bertengkar, suami istri, ini anak semenjak kecil melihat orang tuanya tiap hari bertengkar dengan suara yang keras, bapaknya marah, emaknya marah, kadang-kadang KDRT. Sampai mati tidak akan lupa. Yang Anda jangan lupa, anak dari umur 1 tahun sampai 10 tahun, fotokopi yang sangat canggih, apapun yang mereka dengar, yang mereka lihat, yang mereka saksikan, sampai datang kematian tidak akan hilang. Melekat dalam benak mereka. Makanya itu yang mereka lihat. Jaga keharmonisan rumah tangga kita. Walaupun kita kesel sama suami, jangan pakai ribut lah di kamar, berantemnya duaan. Jangan sampai anak-anak mendengar. Hati-hati, apalagi suami sampai KDRT. Apalagi istri sampai ngelawan sama suami, nunjuk-nunjuk suami. Misalnya, ini direkam semuanya oleh anak. Nanti anak mencontoh dalam kehidupannya sehari-hari. Jadi jangan kita hanya menyalahkan anak, tapi koreksi diri kita, introspeksi diri kita. Kenapa anak kita ngelawan, kenapa dia nakal, kenapa malas untuk kerja, untuk ngerjain PR, kenapa malas untuk sholat. Tanya, apakah saya udah ngasih contoh? Ini kadang-kadang dur maghrib emaknya teriak-teriak, sholat, sholat, sholat. Emaknya nonton TV. Kira-kira anaknya sholat itu? Nonton TV. Mama aja nonton TV. Jadi jangan hanya kita menyuruh anak-anak ini, tapi berikan contoh. Contoh itu akan lebih nempel di benak anak-anak kita, di benak keluarga kita, ketimbang ngomong puluhan kali, ratusan kali, belum tentu didengar apa dilaksanakan, tapi contoh dengan kelakuan kita itulah yang nempel di otak anak kita, dan insya Allah mereka mengikuti jejak yang baik dari kita. Amin. Orang tua kan memang harus koreksi, introspeksi, Pak. Bagaimana sih, Pak, cara yang efektif kita introspeksi agar kita tahu bahwa ada kesalahan dalam diri kita harus kita perbaiki? Gini, ngobrol sama anak. Oh. Duduk, sini duduk. Ada apa hari ini? Misalnya anak protes. Maunya, Mama bagaimana sama kamu? Ya. Ayah maunya ngomongnya bagaimana yang kamu kehendaki. Kalau anak lapor apa yang terjadi dengan dirinya, hilangkan pekerjaan, tinggalin semua. Duduk, perhatikan, liatin tuh anak. Ada apa? Diliatin matanya, liatin wajahnya. Dia senang diperhatikan, didengerin. Oh, maunya bagaimana? Kalau kata ayah sih begini-begini. Kalau kata mama begini-begini. Ini kedekatan batin akan nempel bahwa ayah sangat sayang dengan saya. Bahwa mama sayang dengan saya. Beda kalau anak ngomong, emaknya hayuwe, Nariska misalnya. Bapaknya baca koran, misalnya main komputer. Itu anak merasa tidak diperhatikan. Tidak mustahil anak pergi keluar rumah nyari orang yang merhatiin dia. Kalau seandainya pergaulannya baik nggak masalah. Tapi kalau yang baik, yang rugi siapa? Kita. Makanya kalau anak ngadu apa-apa rangkul sama kita. Bahkan kalau sebelum dia bercerita kita yang nanya. Tadi ngapain di sekolah? Ada apa? Bagaimana Bu Guru? Teman-temannya baik nggak? Ngapain aja, ada PR nggak? Ayo ayah bantuin. Anak senang, bahagia, merasa diperhatikan. Maka dia akan nurut dengan omongan ayah dan mamahnya. Kalau itu yang kita lakukan. Nah, sekarang siapa nih Ibu yang mau bertanya kepada Mama? Ya. Silakan berdiri. Silakan Bu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Lucy. Pertanyaannya seperti ini, Mah. Kita sebagai orang tua atau kita punya orang tua, kadang-kadang posisinya tidak selalu dalam keadaan benar ya, Mah. Kadang posisi orang tua bisa saja salah atau terbalikannya, ya. Kalau posisi kita salah, tentu ada orang tua yang akan menegur kita. Ya. Ini terbaliknya, Mah, gitu. Kalau posisi orang tua yang menurut kita salah dalam segi tindakan ataupun perlakuan mereka sebagai orang tua.
bagaimana menurut pendapat Mama, kira-kira kita sebagai anak cara untuk menegur atau bagaimana lah Mah gitu, supaya orang tua tidak tersinggung dengan ucapan yang kita utarakan. Oke. Begitu Mah. Sekian Mah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau orang tua kita melakukan kesalahan, sekarang ada tamu misalnya. Dia ngomongnya salah. Jangan depan tamu tegurnya halus, jangan. Tamu udah pulang. Mak, duduk deh Mak, duduk deh Mak. Mak, kita ngomong. Tadi waktu Mak ngomong gini salah Mak. Salah. Nggak boleh tuh Mak menyinggung perasaan orang Mak. Nggak boleh begitu lagi. Jadi hanya 4 mata. Biar harga diri emak kita tidak jatuh di mata orang lain. Saya jamin kalau orang tua kita mengerti, oh salah ya Mama ya. Ya maafin deh, ntar nggak gitu lagi. Tapi kadang Lucy bilang, ada orang tua yang nggak nerima. Iya. Tahu apa sih lo? Anak kecil. Sok tahu banget. Tahuan Mama tahu. Udah kita diam dulu. Maaf ya Ma, tapi kata agama salah. Kan tidak boleh kita melakukan kesalahan. Dosa tahu Mak. Terserah. Lucy mah cuma ngomong doang sama Mama. Diterima syukur, nggak diterima masa iya. Biar kita bareng-bareng masuk surga. Gitu Lus. Jadi jangan di depan orang. Cuman kenapa begitu tamunya pulang? Maaf pengalaman. Iya Mah. Kita sama saudara, sama bibi, sama uwa. Kalau udah besok, mereka lupa kapan. Kagak berasa. Makanya kalau baru tamunya pulang langsung kita ngomong gitu Lus maksud Mama. Masih hangat-hangatnya dah itu. Ya, jadi masih inget dia. Karena kalau udah besok lusa dia udah lupa kapan. Nah, ngaku dia namanya emak-emak. Kan tidak mau disalahin sama anaknya gitu. Jadi caranya begitu. Ya. Mangga. Oke. Siapa lagi yang mau bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kifti dari Majelis Taklim Al Umariyah Bojonggede Bogor. Kiki, kacang hijau. Kifti. Kip. Galau nih Mah. Ada apa Kip? Apakah orang tua juga berdosa Mah jika dia terlalu memaksakan kehendaknya terhadap anaknya? Misalnya dari segi pendidikan sampai dengan jodoh. Dan apakah kita sebagai anak durhaka jika melawan hal tersebut? Terima kasih Ma. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kita lihat wabarakatuh. Kifti, sejarah Nabi Ibrahim. Ketika dia bermimpi diperintahkan menyembelih putranya Ismail. Dia bilang, "Pangdur maza taro." Bagaimana pendapat wahai anakku? Padahal perintah Allah. Diperintah menyembelih anaknya. Nggak langsung disembelih. Nanya dulu, "Pangdur maza taro." Bagaimana pendapat wahai anakku? Artinya pelajaran buat kita. Walaupun kita orang tua, anak darah daging kita. Anak turunan kita tetap nanya. Nih, udah tamat SMA. Mau kuliah di mana? Yuk, Mama ngikutin. Selama keinginan dia baik, kita ikutin. Salah kalau Anda bilang, dulu Mama pengen jadi pengacara nggak terlaksana, keburu dikawinin sama nenek. Masuk ke Hukum. Nah, Fakultas hukum. salah. Karena belum tentu anak mau. Saya ambil contoh keluarga saya. Itu bapaknya maksa. Anaknya kuliah di jurusan yang bapaknya inginkan. Anaknya marah tapi bapaknya nggak dengar. Jadi anak harus nurut kepada orang tua, kata bapaknya. Ini anak masuk di fakultas yang bapaknya maksa. Akhirnya kuliahnya nggak kelar. Ya Allah. Kenapa? Ogah-ogahan, kabur mulu lagi kuliah. Karena bukan keinginan dia. Bukan passion sih, bukan kesukaannya dia. Bukan gaya dia, bukan kemauan dia, bukan selera dia. Contoh dalam jodoh Kifti. Misalnya, Mama punya teman kuliah. Anaknya cewek cantik banget. Kalau Mama kenalin yuk. Antar Mama ke rumah teman kuliah Mama. Kamu lihat deh. Kita janjian teman kita. Misalnya ntar kalau gue datang. Anak tuh suruh nyuguhin. Biar anak gue lihat misalnya. Gitu, ya. Nih kan? Itu cara klise. Iya. Tapi misalnya yang gampang lah. Iya. Mama bawa deh anak laki-laki. Mama bertamu ke rumah teman kuliah. Keluar tuh. Bawa minum. Anak cewek bawa minum. Nah kita kan anak kita dikedipin. Lu lihat deh. Tuh lihat tuh Cocok minumannya. nggak kira-kira? Wah. Nah kalau kan serak ada seraknya. Ya. Kalau anak kita kira-kira serak. Ada pertemuan kedua, ketiga. Biar Selanjutnya. tahu siapa dia selanjutnya. Terserah mereka. Mau nggak? Cocok nggak? Baru nikahin. Yang salah bagaimana Kifti? Mama punya teman kuliah anaknya cantik. Baik banget. Kawin sama dia ya.
pasti kamu bahagia. Awas kalau kagak mau ya. Belum lihat, Mah. Belum tahu orangnya kayak apa. Itu yang salah Kipti. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Rumah tangga mereka, walaupun mereka ada daging kita yang merasakan rumah tangga mereka. Yang pendidikan mereka yang belajar, mereka yang menikmati, biarkan mereka punya pilihan. Bu, angkat tangan yuk. Hadirkan hati kita, semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan hajat kita. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan sakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adhimi sultani. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ahli sayidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah keluarga kami semua keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Jadikan ya Allah anak cucu turunan kami anak soleh, anak yang soleh. Jadikan ya Allah diri kami orang tua yang soleh, orang tua yang solehah. Jadikan diri kami dengan akhlak kami, kelakuan kami, ibadah kami, muamalah kami dengan sesama kami, biar patut menjadi contoh buat anak turunan kami. Ya Allah, karena kami sadar kami manusia biasa. Pasti suatu saat kami melakukan kesalahan. Lapangkan dada kami ketika kami menerima kritikan dari anak-anak kami. Lapangkan dada kami untuk introspeksi diri, untuk muhasabah diri kami demi perbaikan di masa yang akan datang. Agar kami tahu kelemahan kami, kekurangan kami, ketidakbaikan kami, agar kami jauh dari sifat sombong, merasa gue adalah yang paling benar. Ya Allah, tentu saja semua dengan bimbingan darimu, tuntunan darimu, karena hanya Engkau yang bisa memberikan hidayah kepada kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin.